Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar sejarah Islam lagi. Kali ini kita akan membahas kejayaan Daulah Umayyah kedua di Spanyol. Daulah Umayyah kedua di Spanyol Islam atau Andalusia mencapai puncak kejayaannya di masa Amir Abdurrahman III atau yang disebut dengan Abdurrahman An-Nasir, memerintah tahun 912 sampai 961 Masehi, yang mengganti gelarnya menjadi khalifah pada tahun 929. Ketika sang Amir naik tahta, wilayah kekuasaannya telah banyak berkurang sehingga hanya tinggal Cordova dan sekitarnya saja. Ia berjuang untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang hilang. Kota Ecija pertama kali yang ia taklukkan, lalu Elvira dan Jaén serta Archidona. Regio yang dipertahankan oleh Ibnu Hafsun dan pengikutnya di Bobastro dirongrong hingga pemimpin itu mati dengan sendirinya tahun 917. Tinggal kota Toledo yang belum menyerah, tetapi akhirnya kota itu kalah karena serangan dari An-Nasir yang bertubi-tubi dan bahaya kelaparan. Abdurrahman terjun langsung berperang pada tahun 920 menghadapi kerajaan-kerajaan di utara, antara lain melawan San Esteban dan di Val de Junqueras atau Lembah Alang-Alang melawan pasukan Ordono kedua dan Sancho dari Navarre yang dapat ditaklukkan oleh An-Nasir. Kedaulatannya diakui oleh Maroko tahun 917 atau 918 dan dapat menguasai Ceuta tahun 931. Angkatan lautnya diperbarui dan dipusatkan di pelabuhan Almeria yang merupakan pelabuhan utama. Pasukan lautnya berhadapan melawan kekuatan Daulah Fatimiyah yang beraliran Syiah Ismailiyah yang berpusat di Tunisia. Pada tahun 956 Masehi, Angkatan Laut An-Nasir menghancurkan sebagian wilayah pesisir Afrika untuk membalas serangan armada Sisilia yang berada di bawah Daulah Fatimiyah yang pernah menyerang pantai Spanyol. Abdurrahman An-Nasir membangun istana yang megah, yaitu Istana Az-Zahra, yang reruntuhan peninggalan istana itu masih dapat kita lihat. Khalifah dilindungi oleh para pengawal yang berjumlah 3.750 orang. Pada masanya, perdagangan dan pertanian berkembang pesat. Pendapatan negara mencapai 6.245.000 dinar, sepertiganya untuk kepentingan militer, sepertiganya lagi untuk pelayanan, dan sepertiganya yang lain disimpan untuk cadangan. Cordova menjadi kota yang berbudaya saat itu, setara dengan kota Konstantinopel, ibu kota Bizantium, dan Baghdad sebagai ibu kota dinasti Abbasiyah. Ibu kota Andalusia itu memiliki 130.000 rumah, 21 kota pinggiran, 73 perpustakaan,
dan banyak toko buku, masjid, dan istana. Para penguasa Leon, Navarre, atau Barcelona bila membutuhkan ahli bedah, arsitek, dan penjahit serta penyanyi, mereka datang ke Cordova yang digelari sebagai kota permata dunia. Jabatan kekhalifahan dipegang secara turun-menurun dari Bani Umayyah. Kedudukan hajib atau pengurus rumah tangga istana lebih tinggi posisinya daripada wazir atau menteri. Terdapat 6 provinsi di bawah pusat pemerintahan yang dikepalai oleh wali. Perkara hukum ditangani langsung oleh khalifah yang didelegasikan kepada qadhi yang dipimpin oleh qadhi qudot. Kriminal dan kejahatan diadili oleh hakim khusus, yakni shahib asyurtoh. Dan ada lagi shahib al-madzalim, yaitu hakim khusus yang menangani pengaduan dari masyarakat karena kecewa terhadap pelayanan pejabat publik. Terdapat juga jabatan muhtasib yang bertugas mengarahkan polisi, pengawas perdagangan di pasar, memeriksa takaran dan timbangan, mengawasi perjudian, seks amoral, dan busana yang tidak layak dipakai di muka umum. Pendapatan negara berasal dari biaya ekspor dan impor. Spanyol saat itu menjadi negara paling makmur dan paling padat penduduknya. Ada 13.000 tukang tenun dan sebuah industri kulit yang tumbuh dengan pesat. Hasil industri tenun dan kulit itu diekspor ke Maroko dan Inggris serta Prancis. Kerajinan tembikar yang berasal dari Cina berkembang di Spanyol dan menyebar ke kawasan lain. Almeria memproduksi barang pecah belah dan kuningan. Paterna di Valencia menjadi pusat pembuatan tembikar. Cordova memiliki tambang besi dan timah. Yan dan Al-Khava mempunyai tambang emas dan perak. Malaga menghasilkan batu merah delima. Seni menyepuh baja dan logam lainnya di Toledo berasal dari seni di Damaskus yang terkenal dengan hasil pedangnya. Istilah-istilah hasil seni itu dapat ditelusuri dari nama Damaskus dengan bahasa Eropa seperti Damascene, Damascene, dan Damaskuiner bahasa Prancis, dan Damasceno bahasa Italia. Kaum muslimin Spanyol mengenalkan sistem pertanian dengan menggali kanal-kanal untuk mengairi tanah yang dipakai menanam anggur, padi, aprikat, persik, delima, jeruk, tebu, kapas, dan kunyit. Berkembang pula tanaman gandum, zaitun, dan buah-buahan lainnya yang digarap oleh penggarap yang berbagi hasil dengan pemilik tanah. Kejayaan Spanyol Islam dilanjutkan oleh Al-Hakam kedua Al-Mustansir, memerintah tahun 961 sampai 976, yang cinta ilmu pengetahuan dan mengembangkan Universitas Cordova di masjid yang didirikan oleh ayahnya, Abdurrahman III. Mahasiswa yang belajar di sana berasal dari berbagai kalangan, Muslim maupun Kristen,
dan dari banyak negara selain Spanyol seperti dari wilayah Eropa, Asia, dan Afrika. Ia mendatangkan para guru besar dari dunia Islam Timur, antara lain ialah seorang sejarawan, Ibnu Qudsiyah, dan Abu Ali Al-Qali, filolog dari Baghdad. Ia memerintahkan pegawainya untuk memburu buku ke Iskandaria, Damaskus, dan Baghdad, dan mendapat 400.000 judul disusun dalam 44 jilid katalog. Setiap jilid terdapat 20 halaman khusus untuk karya puisi. Al-Hakam II diganti oleh putranya, Hisham II Al-Mu'ayyad, 976 sampai 1009, yang baru berumur 12 tahun. Ya, masih kecil ya. Ibunya bernama Subuh, Fajar, ya, Subuh atau Aurora, orang Baskui, yang sesungguhnya memegang kendali kendaraan adalah seorang ibu tadi. Ibu itu mempunyai anak didik bernama Muhammad bin Abi Amir yang meniti karir dari seorang penulis surat profesional, naik dari jenjang ke jenjang yang akhirnya menjadi seorang hajib atau kepala rumah tangga kerajaan dan wazir atau menteri. Ia membubarkan pasukan berbangsa Slavia untuk diganti tentara bayaran dari bangsa Maroko. Ia mengurung Khalifah Hisham II yang belum dewasa itu di Istana Az-Zahra. Ia sendiri membangun istana yang megah di timur Cordova yang bernama Al-Madinah Az-Zahirah atau kota yang cemerlang pada tahun 978. Namanya disebutkan dalam khutbah sholat Jumat dan dicantumkan dalam keping mata uang. Ia mendapat gelar kehormatan Al-Mansur Billah pada tahun 981 dan jabatannya tetap sebagai Al-Hajib. Ia meraih kemenangan demi kemenangan dalam menghadapi lawan di berbagai pertempuran, seperti melawan orang-orang Kristen di Leon, Kastil, Catalonia, Zamora ditaklukkan tahun 981, Barcelona 985, dan Leon sendiri tahun 988. Ia ingin mati dalam medan laga dan tercapailah keinginannya itu pada tahun 1002 ketika menghadapi kembali pasukan dari Kastil dan dimakamkan di Madinah Seli atau Madinah Salim. Dinasti Umayyah setelah itu mulai mengalami pasang surut dan mundur sebelum berakhir. Kita lihat bagaimana situasi yang ada di Cordova. Ini kota Cordova. Ini jalan masuk ke La Mezquita. La Mezquita itu adalah masjid. Kita lihat di sini. Kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini ada patung, dan patung ini otomatis sebagai gambar ya. Kalau kita sekarang gambar, dulu ya patung. Ya, belum ada foto. Nah, ini di luar La Mezquita tadi. Nah, kemudian ini lebih kelihatan lagi. Ini seorang yang bernama Muhammad Al-Ghafiqi. Ya. Kita lihat, kemudian
Nah, ini di dalamnya, di dalam masjid La Mesquita, pilar-pilarnya yang banyak itu. Kemudian kita lihat di sini Al-Manzur. Nah, ini berarti kita ingat dengan Al-Mansur Billah tadi, atau nama aslinya adalah Muhammad bin Abi Amir, seorang hajib tadi pada masa Khalifah Hisham kedua. Dan dialah yang berkuasa di dalam pemerintahan Khalifah Al-Hashim kedua ini, Hisham kedua ya. Kemudian kita lihat ini ada Kasa Arabi. Nah, di situ ternyata terjemahan dari Al-Bait Al-Arabi. Ya, itu berarti jalan ke sana menuju Al-Bait Al-Arabi. Nah, ini berarti penunjuk arah di gang-gang yang sempit di sekitar Masjid Cordova. Kita lihat di sini ada banyak souvenir di sekitar Masjid Cordova. Kemudian kita lihat di sini, ini tempat tinggal, tempat penghunian yang ada di kota Cordova. Kemudian kita lihat di sini kota Cordova yang dikelilingi oleh sungai besar, yaitu Sungai Guadalquivir. Ya. Kemudian ini jembatan yang besar yang ada di sekitar Masjid La Mesquita tadi. Kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini ada gambar yang kita bisa lihat dari bahasa Arab ya. Jaldiyah itu berarti jilid ya. Qurtubah ya, ini lisanu'at, berarti ini tempat penyamaan, nyamak kulit ya. Nah, ini di dalam bahasa Inggrisnya Cordova's leathers ya, kulit ya. Nah, di sini ada bahasa Ibrani dan lain sebagainya. Saya kira cukup ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.